saksama dan dalam tempo yang sesingkat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Pembacaan Alkitab hari ini dari 2 Timotius pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat 19. Kita baca bersama-sama, kita mulai. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, telah menjadi satu sukacita dalam kehidupan kita sebagai insan GPIP. Di tiap pertambahan usia negara kita, pasti kita melaksanakan ibadah syukur HUT kemerdekaan. Yang hari ini kita hadapi adalah kemerdekaan untuk menjaga integritas kita sebagai bangsa Indonesia yang sudah menerima keselamatan Tuhan. Apa konkretnya firman Tuhan? Bangsa yang merdeka, orang yang merdeka, orang Kristen yang sudah dimerdekakan harusnya menjadi orang Kristen yang menyaksikan kebenaran Tuhan lewat perkataan. Kalau kita masih ada dan hidup dalam kebohongan, kalau kita masih memutar balik kata, kalau kita masih suka kong kali kong dengan mulut kita, kalau masih suka hal yang tidak berguna, tidak berfaedah keluar dari mulut kita, itu tanda kita belum merdeka. Kita masih diikat oleh kuasa dosa, kita masih diperhamba oleh kejahatan. Kemerdekaan yang Tuhan beri melalui bangsa dan negara kita adalah kemerdekaan untuk menampilkan diri kita lebih baik lagi, lebih maksimal lagi, lebih berarti lagi lewat setiap perkataan kesaksian. Melalui moto di tahun ini, di 77 tahun kemerdekaan bangsa kita, pemerintah mengangkat tema moto pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Pemulihan tidak hanya dialami atau dilihat sebatas keluar dari situasi pandemi, tapi pemulihan juga harusnya merasuki kehidupan spiritualitas kita. Pulih lebih cepat, pulih yang dimaksud termasuk pulih dari perkataan-perkataan, dari perilaku-perilaku yang tidak membawa faedah, membawa manfaat, menjadi lebih kuat. Karena bangsa yang berintegritas, bangsa yang hidup dalam kejujuran dan kebenaran, ini akan menjadi kuat dalam kebersamaan yang diberkati oleh Tuhan. Kebohongan tidak akan pernah abadi. Bapak Ibu catat ya, dibutuhkan satu kebohongan
untuk menutupi satu kebohongan. Maka kebohongan hanya akan membawa orang pada pusaran yang tidak ada ujungnya. Berputar terus. Jadi habis bohong ini, dia harus tutupi bohong ini, bikin satu bohong. Ditanya lagi harus tutupi, bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi. Kebohongan, ketidakjujuran tidak akan pernah membawa kebangkitan, pembaharuan, pemulihan. Sebaliknya, kehancuran, kebinasaan. Ketika kejujuran menjadi bagian kehidupan orang percaya, satu persatu kebaikan datang, diwujudkan dalam kehidupan. Mari wujudkan perkataan yang benar, keberanian untuk menyatakan kebenaran Tuhan lewat kejujuran hidup kita, kejujuran perkataan kita yang kita lakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan ada lagi anak-anak Tuhan yang suka berbohong, berkata salah, menyembunyikan kebenaran di setiap kejahatannya. Cukup drama yang dibuat oleh anak-anak Tuhan yang mengorbankan anak Tuhan lainnya. Karena Tuhan Yesus sudah menjadi tumbal bagi semua kebohongan, kemunafikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita baharui kehidupan kita sebagai bagian dari bangsa dan negara ini. Pakai mulut bibir kita untuk memuliakan Tuhan. Tinggalkan kesia-siaan di setiap perkataan kita. Mari perbanyak kosakata yang membawa berkah. Amin. GPIB Jemaat Sinar Kasih Barat mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Merdeka!